Technical Outlook 2 Maret 2022 jam 12:13 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju kepada US Bond Yield atau US Treasury Yield. Grafik keempat yang kemarin kita perkirakan akan naik lebih dulu sampai teritori resisten, ternyata hanya setitik saja ya, atau sekejap saja kenaikan terjadi, lalu kemudian dia langsung longsor atau turun ya, dan bahkan penurunan itu sudah berhasil menembus zona support yang ada di sini. Nah, ini berarti menandakan yang kita sebut dengan aliran atau minat safe haven terbukti dengan ternyata kondisi dari US dollar justru mengalami kenaikan. Jadi kondisi inilah yang membuat kenapa emas mengalami break area 1920 dan bahkan mencapai level 1949, nyaris ke 1950. Nah, kalau kita lihat dari sini sekarang, yang menjadi permasalahan adalah apakah dia akan lanjutkan kenaikan, karena ini ada resisten historical. Jadi kalau misalkan ini masih cukup kuat naik, atau aliran safe haven masih cukup kuat naik, maka kemungkinan dia akan mampu mendorong hal tersebut. Dan bahkan kalau kita perhatikan, di sini sebetulnya kita bisa asumsikan sebagai areal double bottom ya. Jadi walaupun dia cengkat sedikit, atau yang kita sebut dengan sedikit lebih tinggi ya, areal bottom keduanya, maka kita harapkan dia masih dalam fase uptrend gara-gara dari pola double bottom. Nah, tapi juga di sisi lain ada areal resisten berikutnya di area 97.732 yang bisa saja menjadi jegalan. Nah, jadi ada kedua hal tersebut. Kita akan lihat dari sini apakah dia lanjutkan kenaikan yang termasuk juga lewati areal high tersebut, atau dia kembali turun ya. Itu dengan catatan kalau kondisi peperangan ataupun geopolitik mulai meredah. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan dari US Treasury Yield atau US Bond Yield, maka potensi dari pergerakan selanjutnya kita akan lihat peluang penurunannya itu berarti kita sentuh saja areal ini ya. Ini sudah sesuai ya, ini sudah sampai, jadi saya tidak akan ambil lagi, saya ambil titik terendahnya saja yang berikutnya. Nah, ini secara histori berarti dia akan mengambil atau mencapai areal tersebut. Nah, perhatikan teman-teman, begitu dia turun, ternyata pagi tadi dia terjadi gap up. Nah, ini berarti kita asumsikan seperti ini, karena ini diasumsikannya sudah sempat mengalami kenaikan gitu ya. Tapi kita tandai saja di sini, apakah dia akan naik dulu atau justru dia akan lanjutkan penurunan. Saya rasa dengan ketegangan geopolitik yang masih tidak karuan, ini kemungkinan masih tetap akan mengalami tekanan. Technical view gold 2 Maret 2022 jam 12.26 waktu Indonesia bagian Barat. High sekarang berada di 1945.40 dan low 1930.90. Running price 1934 ya. Congratulations untuk Anda yang follow buy saat dia tembus 1920, persis dengan apa yang kita sampaikan kemarin ya, bahwasanya kita memiliki areal yang memang sampai saat ini areal tersebut memang sempat bertahan ya, dan lebih tepatnya kemarin ya, lalu kemudian dia tembus, dan itu adalah areal historical ya, baik itu secara historical pendek yaitu berarti di high tahun 2021, lalu kemudian dengan historical high yang kita sudah lihat dari kondisi monthly chart ya, monthly chart kalau itu di tahun 2011. Jadi kita ingat bahwasannya kita sudah dalam kondisi cup and handle, dan ini bagian handle-nya juga Anda bisa menggunakan dua versi ya. Versi pertama handle-nya mirip areal dia bentuknya mangkuk tapi lebih kecil, berarti neckline-nya akan berada di 1904 atau 1960-an ya. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan teritori katakanlah dengan areal trend channel seperti ini, maka kita asumsikan bahwasanya dia sebetulnya sudah tembus, dan itu berarti terjadi di minggu yang lalu. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dengan kondisi candlestick yang berupa bullish candle, maka monthly-nya ini kita asumsikan bahwasanya memang seharusnya kita akan lebih cepat lagi untuk melakukan pola kenaikan. Walaupun dengan catatan pula, bisa saja dia mengalami penurunan lebih dulu sebagai ada koreksi. Saya perkirakan mungkin kalau tidak NFP atau non-farm payroll, atau mungkin saat pengumuman suku bunga di tanggal 16 atau 17 Maret. Berarti kalau seperti itu kita tinggal hitung saja titik tengah atau areal tengahnya di sini. Oke, kita skip terlebih dulu, nanti kita akan bahas di hari Jumat. Kemudian kita lihat di kondisi daily chart dengan long bullish candle atau long white candle. Berarti ini juga kita bisa hitung sebagai real body ya, 50% real body. Saya sudah hitung kalau misalkan dilihat dari area pembukaan 1908 dengan close 1945, kurang lebih area real body-nya itu ada di kisaran ini ya, kurang lebih 1926.70. Jadi kita lihat sini 1926.70 ya, kurang lebih saya anggap di sini saja ya. Nah, ini berarti artinya seperti biasa, selama dia penurunannya tidak lebih dari areal tersebut, maka kita masih tetap bisa lakukan baik karena memang trennya cukup
bisa dibilang dia masih tetap kuat untuk mengalami kenaikan. Ini terbukti dengan kondisi yang beberapa waktu lalu. Sejak tanggal 14 kita sudah dapatkan sinyal dari RL ini yang ternyata turunnya tidak lebih dari 50%. Kemudian yang candle long bar atau long white candle 17 Februari juga ternyata selama seminggu berturut-turut walaupun sempat turun ke 1878, dia tidak lebih atau tidak ditutup di bawah 50% real body dan akhirnya mengalami kenaikan. Dan ini pun sekarang kita andalkan hal yang sama. Jadi jangan terjebak lagi teman-teman. Kemungkinan kita tetap berpacu kepada area 1926 atau 1927-an ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik H4, karena kemarin kita menggunakan Fibonacci retracement dari teritori ini ya, jadi area high ke low, area ini karena 61,8% yang ditembus, maka kita sekarang menggunakan area Fibonacci retracement dari bawah ke atas. Dari area bottomnya 1890 dengan area high 1949. Nah, otomatis area yang kita kejar atau yang kita gunakan untuk area buy sebetulnya pilihannya adalah 38,2% atau 50%. 61,8 boleh atau tidak? Boleh. Asalkan nanti kalau misalkan ya belum tentu dia tembus memang, tapi memang 61,8% ini selalu dijadikan acuan. Kalau sampai 61,8% tersebut ditembus, maka dia diasumsikan sudah berubah tren. But anyway, kalau Anda cukup agresif atau yang Anda incar adalah koreksi yang terdekat, maka Anda bisa meletakkan di 23,6%. Sebetulnya dari areal-areal tersebut yang paling ideal stop loss tetap harus ditempatkan di bawah 61,8%. Tapi ini semua balik lagi dengan kondisi ekuitas masing-masing dan juga strategi masing-masing. Tentunya misalkan Anda melakukan buy di 23,6%, maka stop lossnya harus di bawah 38,2%. Dan demikian pula kalau Anda melakukan buy di 38,2%, berarti stop lossnya di bawah 50%. Dan terakhir 50% kalau Anda buy di situ, stop lossnya di bawah 61,8%. Tapi ada juga yang pukul rata, terutama untuk Anda yang menginginkan strategi yang relatif lebih medium ya, lebih medium term. Berarti kalaupun Anda melakukan buy di 38,2% atau 50%, Anda stop lossnya tetap di bawah 61,8%. Ya, semua kembali lagi dengan strategi trading masing-masing. Nah, kemudian kalau dilihat dari grafik A1 juga sama. Kita menggunakan arrow Fibonacci retracement dari bawah di 1890 sampai atasnya 1949 ya. Dan sampai saat ini tertahan di 1930, masih ada di antara 236 dan juga 38,2%. Jadi saya tetap tandai area 38,2% masih cukup oke. Sehingga kalau saya ingin melakukan strategi saya tetap dalam skema yang sama ya, bahwasanya saya akan melakukan buy di kisaran 1927 atau 1929 ya. Kemudian target pertamanya tidak muluk-muluk 1935 saja, sementara target kedua kita asumsikan 1942. Kenapa tidak langsung 1960? Kita ambil yang terdekat dulu teman-teman ya, karena kita juga harus berhadapan dengan kondisi Powell speech atau testimoni Powell di hadapan Senat atau Komite Perbankan. Nah, stop lossnya saya gunakan 1921, yang mana 1921 itu kalau Anda perhatikan itu berarti masih di atas ya, masih di atas 50%. Nah, sebetulnya ini tidak terlalu ideal. Jadi Anda boleh men-settingnya di bawah 50%, yaitu di bawah 1920. Berarti mungkin saja 1919. Nah, Anda juga bisa perhatikan keterangan-keterangan yang tadi sempat saya sebutkan, itu sudah ada di bagian biru, box biru. Kemudian yang tak kalah penting adalah di bagian bawah saya juga tulis di situ, kalau memang geopolitiknya mulai reda, kembali ke data ekonomi, artinya ada IADP nanti jam 20.15, kemudian juga terkait dengan kondisi atau statement dari Powell ya terkait suku bunga. Tapi kalau geopolitik tetap panas, maka fokusnya adalah geopolitik. Artinya teman-teman, begitu dia tertekan, biarkan dia tertekan, lalu kemudian Anda cari secara teknikal level-level kritikal yang bisa dijadikan zona buy. Kalau memang Anda ingin melakukan sell lebih confirm, dia harus turun tembus di bawah 1913. Beralih kepada crude oil yang sangat fantastis, sampai sekarang dia sudah tembus 109 teman-teman. Ini berarti kita harus update lagi. Kalau misalkan dilihat dari sini kondisinya ya, ada 3 hal yang harus dicermati. Ada OPEC plus meeting, ada kesepakatan nuklir Iran yang anytime bisa dihasilkan apapun keputusannya. Kemudian ada geopolitik Rusia Ukraina. Nah, kalau Anda ingat di sini grafik daily kita sudah sempat membahas sebetulnya ada Fibonacci expansion 61,8% di 107.31. Ternyata baru tersentuh tadi malam ya. Padahal kita memperkirakannya sekitar 2 atau ya mungkin 3 minggu yang lalu. Oke, kita lihat dari grafik daily-nya. Nah, ini ya Fibonacci expansion kita 61,8%-nya 107.13. Jadi saya tarik dari area bottom 66.09, B-nya itu berarti di 9578, C-nya itu kurang lebih dip terakhir ya atau correction terakhir. Nah, ini
di tanggal 18 ada 88,99. Nah, ternyata tembusannya adalah 61,80%, 107,13. Dengan demikian, teman-teman, kalau perhatikan ini, maka yang paling memungkinkan target terbarunya adalah 118,34. Artinya ada target terbaru yang sebelumnya kita hanya memprediksikan 105, 107. Karena targetnya sudah tercapai dengan cepat, maka perhatikan areal ini, kemungkinan yang bisa terjadi. Ini dengan catatan kalau memang ternyata kondisi OPEC yang tetap dalam 400.000 barrel per day. Masalahnya adalah kesepakatan Iran dan AS terkait dengan nuklir itu bisa menjembatani kemungkinan potensi penurunannya kalau memang ternyata sanksi tersebut dilepas atau dibuka. Oke, saya gunakan Fibonacci retracement. Anda boleh gunakan di sini ya, dari area terbottom sini atau terendah situ sampai ke candle terakhir. Kalau tadi pagi saya menggunakannya teritorinya ini, ya, teritorinya ini saya dapatkan 23,6% sebagai koreksi yang terdekat di 102,81. Tapi karena next candle sudah ada yang paling tinggi, ya, maka di sini kita lihat 23,6% di 104,70 dan 38,2% di 101,94. Well, range-nya memang cukup lebar, jadi saya tetap manfaatkan. So, new buy atau areal buy baru kurang lebih Anda bisa dapatkan di 104 atau di 101. Tapi ingat ya, kita tetap harus menggunakan stop loss karena bisa saja berbalik kalau memang ternyata katakanlah Rusia mengakhiri peperangan tersebut. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari posisi pound sterling. Nah, ini juga sangat menyenangkan karena kemarin ternyata betul apa yang kita duga, hanya saja sayangnya dia tidak kembali naik sampai level 1.3480-an ya. Padahal kita sempat memperkirakan mungkin akan ada spike lebih dulu mengingat adanya data ekonomi. Tapi tidak apa-apa, yang penting adalah pola penurunan. Nah, tapi teman-teman lihat di sini. Ini area critical yang terakhir ya, 1.3272. Kalau sampai tembus Anda langsung tarik dengan Fibonacci expansion, teman-teman. Caranya gimana? Caranya begini, kita tarik dari Fibonacci expansion, titik pertamanya sama dengan Fibonacci retracement, titik kedua juga sama. Nah, titik ketiganya itu adalah spike terakhir. Nah, ini di sini ya, spike terakhirnya ternyata teritori yang baru. Kalau misalkan sampai dia tembus 1.3272, kita akan menghadapi 1.3221 di expansion 61.8 atau 100% di 1.3087. Wow, dalam banget ya. Nah, apalagi kalau misalkan Anda gunakan teritori ini, teman-teman. Nah, ini sebetulnya sebagai bearish rectangle ya. Dengan tembusnya area support ini, maka sebetulnya targetnya setinggi bagian ini ya, ketinggian dari area tersebut. Nah, kita lihat ya. Ternyata betul-betul targetnya akan mencapai 1.3082. Nah, ini kalau misalkan kita ambil dari sini, berarti di tengah-tengahnya ya, kurang lebih 1.3140-an atau di sinilah kurang lebih. Nah, ini ya saat dia tembus. So, strategi untuk pound sterling saya masih pikir ini masih tetap bisa mengalami penurunan, jadi tetap lakukan sell karena sekarang berada di 1.3304, high-nya juga masih 3338. Jadi ini sebetulnya arealnya sudah cukup bagus. Nanti in case ada pullback sedikit, boleh ambil di area tersebut atau sedikit turunkan di 333 masih oke ya. Atau Anda bisa juga nih tunggu sampai dia tembus 1.3272. Follow sell saja kalau misalkan ternyata dia tembus 1.3272. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.